100.000 tentara Ukraina tewas jadi bukti besarnya perang dengan Rusia. Washington tanggal 24 Februari kemarin tepat 1 tahun invasi Rusia ke Ukraina. Perang yang terjadi karena Ukraina menuduh Rusia mengirimkan pasukan dan senjatanya untuk mendukung pemberontak ini berhasil menewaskan banyak prajurit. Selasa kemarin Ukraina mengklaim bahwa lebih dari 100.000 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Ukraina juga mengatakan bahwa pasukannya berhasil menghancurkan 25 tank Rusia dalam 2 hari terakhir. Namun, Moskow membantah hal tersebut dan mengatakan bahwa pihaknya telah menewaskan banyak prajurit Ukraina. Banyaknya prajurit yang tewas di medan perang memperlihatkan besarnya perang kedua negara ini. Banyak negara yang prihatin akan kejadian ini. Salah satunya yaitu Amerika Serikat. Jenderal Amerika Serikat pun memperkirakan sekitar 100.000 prajurit Ukraina tewas sejak perang ini dimulai. Kurangnya amunisi, pertahanan udara dan prajurit yang berpengalaman membuat Washington prihatin dengan Ukraina. Padahal menurut laporan media AS, Ukraina akan melancarkan serangan balas dendam kepada Rusia pada bulan Mei. Lebih dari 100.000 pasukan Ukraina telah tewas dalam perang selama setahun. Pejabat AS memperkirakan, termasuk tentara yang paling berpengalaman, tulis Politico. Selama berbulan-bulan berlalu, pertempuran ini difokuskan di Bakhmut, kota yang terus diperebutkan oleh Rusia dan saat ini kota tersebut hampir sepenuhnya dikepung. Pejabat Amerika Serikat pun mengirim laporan kepada Ukraina untuk mundur dan menyerahkan Bakhmut supaya kerugian bisa dikurangi. Namun Presiden Ukraina menegaskan bahwa ia tidak mau menyerahkan Bakhmut. Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu pada minggu lalu mengumumkan bahwa Ukraina telah kehilangan 11.000 tentara pada Februari. Jumlah korban tewas dan terluka pun meningkat sebanyak 40% sejak Januari. Regulator negara bagian di Minnesota, Amerika Serikat AS mengungkapkan pada Kamis tanggal 16 Maret tahun 2023 bahwa sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN Monticello dekat Minneapolis telah mengalami kebocoran air radioaktif hingga 1,5 juta liter. Badan tersebut mengatakan bahwa para pejabat sedang memantau upaya pembersihan yang sedang berlangsung di PLTN tersebut. Minnesota adalah rumah bagi 2 pembangkit nuklir, dan tidak asing dengan tumpahan berbagai radioaktif. Bahkan, PLTN Monticello sebelumnya melaporkan kebocoran pada tahun 1981 dan 2009. Pejabat lokal mengindikasikan kebocoran itu tidak menimbulkan risiko kesehatan dan keselamatan bagi masyarakat atau lingkungan setempat, dan belum mencapai Sungai Mississippi atau sumber air minum. PLTN Minnesota berada sekira 56 km di hulu dari sungai, yang menyediakan 23% air minum negara. PLTN tersebut, yang dikelola oleh perusahaan utilitas Xcel Energy,
awalnya melaporkan tumpahan besar-besaran tersebut kepada pejabat negara bagian dan federal pada akhir November tahun 2022. Dilaporkan bahwa badan tersebut baru mengungkapkannya sekarang karena pihak berwenang ingin terlebih dahulu mendapatkan pengetahuan tambahan tentang situasi tersebut sebelum memberi tahu publik. Kami tahu ada keberadaan tritium di salah satu sumur pemantauan. Namun Excel belum mengidentifikasi sumber kebocoran dan lokasinya, kata juru bicara Badan Pengendalian Pencemaran Minnesota Michael Rafferty dalam sebuah pernyataan yang dilansir Sputnik.